Halo everyone, hari ini kita akan membuat sebuah postingan postgrid yang kita tempelkan di suatu halaman yang kita mau tentunya. Ya, misalkan kita membuat sebuah halaman member gaming dan kita akan menambahkan sebuah postingan di sana. Bisa nggak? Bisa dong, tentu saja bisa dengan tutorial yang akan kita jelaskan berikut ini. Masuk ke plugin Add New untuk menambahkan plugin baru. Lalu di bagian keyword search plugin ini kita akan menambahkan nama pluginnya Content Views, kawan-kawan. Oke, Content Views dari Content Views, jadi namanya itu Content Views yang dibuat oleh publisher yang bernama Content Views. Setelah diinstal kita diaktifkan, bukan deaktif ya, tapi aktifkan. Ya, plugin atau tools kita sudah terinstall. Lalu kita masuk ke Add New. Langsung bagian sini, Add New. Jangan lupa title-nya kalian misal kasih apa gitu ya. Halaman member gaming. Yang mana untuk ini kita akan tempelkan di halaman member gaming. Bisa nggak? Bisa gitu. Sesuaikan dengan halaman yang akan ditempatkan ya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan contoh saja. Lalu save. Oke, setelah itu scroll ke bawah sedikit ya. Masuk ke filter setting. Konten tipenya apa? Tentu saja post karena kita akan menggunakan postgrid. Lalu untuk halamannya, untuk halaman ya. Limitnya atur di berapa? Sesuaikan dengan yang kalian punya. Misal artikel kalian 1000, ya kalian mau tampilin berapa di halaman contoh ini nanti gitu ya. Lalu masuk ke advance. Bisa berdasarkan taksonomi, bisa berdasarkan kategori teks, berdasarkan author ya, penulis, berdasarkan status, berdasarkan keyword, bisa itu ya. Tapi ini kita biarkan aja dulu. Untuk replace layout juga kita biarkan. Kita save. Lalu masuk ke bagian sini, display setting, kawan-kawan ya. Untuk masuk ke display setting ya, kita akan mengatur layoutnya. Layoutnya apa? Grid. Karena kita lagi-lagi apa? Membuat sebuah post grid. Mantap ya. Lalu di bagian sini item per row ya, barisnya berapa baris? Kita akan buat berapa? 3. Oke. Lalu responsibilitasnya untuk bagian tablet kita samakan dengan bagian desktop, yaitu berapa? 3. Lalu untuk mobilenya berapa baris? 2 gitu ya. 1 sampai 4 ya, ini maksimalnya. 1 sampai 12 ini maksimalnya. Lalu untuk formatnya kalian mau tampilin mobile dan teks secara vertikal, berarti di bagian atas ini ada yang namanya image atau thumbnailnya. Lalu di bagian sini ada meta atau kategori, ada judul, ada excerpt, dan read more. Kalau kalian pilih opsi yang kedua, show thumbnail on the left atau right of the text, itu thumbnailnya ada di sebelah kanan atau kiri ya. Ini misal kanan ya. Thumbnailnya ada di sebelah kanan. Berarti apa? Kategori, judul, lalu excerpt, read more gitu. Biar bagus ya, biar bagus dan umum, kita pilih opsi pertama aja dulu. Lalu untuk lapangan settingnya atau field setting, kalian mau menampilkan thumbnailnya enggak? Kalau mau menampilkan dicentang. Tampilin title-nya atau judulnya enggak? Oh tentu, centang aja, biarin. Lalu mau menampilkan kontennya enggak? Oke, kita tampilin. Untuk menampilkan author date comment ya, kalian bisa dapatkan pro versi. Untuk title-nya H4 biarin aja, itu sudah paling mantep ya. Thumbnail size-nya itu custom di full size. Jadi sebelum kalian membuat sebuah postingan blog, usahakan, saya rekomendasikan kalian edit dulu size-nya. Samakan ya, jadikan satu ya. Jadi ketika membuat sebuah postingan 100, jadi size-nya itu hanya satu, 1080 kali 1080, 1080 kali 1080, terus menerus sampai 100.
postingan ya. Jadi satu ukuran untuk postingan yang ada di website kalian. Jadi kelihatan lebih profesional kawan-kawan ya. Lalu untuk konten ini, show full content ini tidak saya rekomendasikan ya. Show excerpt aja ya. Excerpt itu apa? Excerpt itu ketika kalian masuk ke bagian blog ya. Masuk ke bagian blog dulu. Ketika kalian melihat di bawahnya ini ya. Ini namanya excerpt. Nah, sebelum read more, sesudah kategori. Ini namanya excerpt. Excerpt kuncinya satu, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau nggak hilangin semuanya, ya jangan panjang-panjang gitu. Misal excerptnya itu 0, lebih bersih, clean, simple, ya boleh kalian nolin gitu ya. Tapi ketika kalian mau menggunakan excerpt, 10 sampai 15 saja cukup. Maksudnya apa? 10 kata sampai 15 kata itu ya. Lalu di bagian sini ada yang namanya read more text. Read more text itu apa? Di bagian sini. Kalian mau ganti nggak? Kalau kalian mau ganti, ya udah ganti di bagian sini. Baca sekarang. Kayak gitu bisa nggak? Bisa dong. Setelah itu ada pagination. Kalian mau enable nggak? Kalau nggak apa-apa gitu. Jadi di dalam sebuah halaman dan kalian sudah menentukan berapa halaman berapa jumlah postingan yang akan kalian tampilkan, itu dia tidak akan membuat sebuah halaman baru. Jadi dalam satu halaman berisi 10 postingan, seret, ya udah 10 postingan, nggak ada tuh selanjutnya, halaman selanjutnya nggak ada ya. Lalu di bagian other sini, open item in ya, saya jelaskan dengan praktik. Di bagian sini ketika kalian klik kiri atau buka atau pencet read more ini, ketika klik read more, dia akan membentuk halaman baru atau tab baru ya. Itu yang dinamakan new tab. Ketika ini kalian klik nah, dan bukanya di halaman ini, yaitu yang namanya current tab. Paham ya? Semoga kalian paham ya. Untuk opsi ini, saya menyarankan di current tab aja, jadi nggak usah terlalu banyak tab. Mau dibuka di sini, read more, ya udah di halaman sini aja, nggak usah mendadak 2 tab baru untuk membuka ini, nggak usah gitu kan. Yuk, masuk ke style setting, ini biarin ya. Kalau kalian mau merubah style, ya update ke versi Pro. Oke, kita save. Lalu kita akan menambahkannya di halaman yang kita mau tentunya ya. Di bagian sini ya, lihat ada yang namanya shortcut. Klik kiri 1 kali, klik kanan copy. Oke. Masuk ke sebuah halaman, buat halaman baru, namanya apa? Sesuaikan dengan contohnya. Contoh title. Lalu page attribute. Untuk templatenya Elementor full width, kita akan tambahkan dengan Elementor edit with Elementor gitu ya. Kita akan menambahkan 2 kolom. Oke. Masuk ke bagian sini, klik 1 kali, klik kiri. Yuk, lalu shortcut, masuk ke sini, paste. Oke. Kok ini terlalu mepet ya gitu. Ya udah gitu kan. Dikasih jarak aja sampai ke 75 mungkin, maybe. Oke, 75. Lalu ketika di sini kalian mau menambahin apa? Kategori sidebar ini namanya ya. Kita akan menambahkan sidebar dengan isinya adalah kategori ya. Kategori apa nih gitu kan? Mie ayam. Masuk ke style, typography, agak kecilin dong tentunya. Lalu oke, seperti ini. Kategorinya apa? Oke. Ya, seperti ini. Kok sama dengan ini ya, Bang ya? Gitu. Oke, tenang kawan-kawan semuanya. Kita akan coba membedakannya secara luas, kawan-kawan. Masuk ke bagian sini ya. Content views, lalu lihat excerpt, display setting.
excerpt-nya 0. Kita coba save. Kita masuk ke page lagi. Page contoh ini ada di sini. View. Yeay. Tuh ya. Keren ya. Excerpt-nya nggak ada. Langsung aja thumbnail, judul artikel, langsung baca sekarang gitu. Jadi itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Saya Sony Dwi Sugiarto dari Hashtag Cloud. Pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Jangan lupa subscribe, dukung terus sampai monet, dan jangan lupa juga cek deskripsi.